Pilih yang sudah tua ya, dia akan berwarna oranye tua karena nanti dia akan membuat kuah kita lebih cantik. Oke, sekarang kita masukkan untuk bawang putih, bawang merah, setelah itu cabai. Nah, ini semua bahan harus kita benar-benar haluskan sampai benar-benar halus. Ini sudah cukup nih kira-kira kehalusannya. Saya hidupkan kompor untuk menumis bumbu menggunakan sedikit saja minyak karena ikan patin kita tahu sendiri banyak mengandung minyak. Kita tunggu minyaknya panas, setelah panas kita masukkan terlebih dahulu serainya. Lalu kita masukkan lengkuas. Sudah mulai mengeluarkan aroma harum, lalu kita masukkan bumbu halusnya. Bersamaan kita langsung masukkan daun jeruk. Ya, sekarang tinggal kita berikan dengan sedikit garam, gula, dan juga lada bubuk. Pertama gula, 1-2 sendok teh. Nah, karena ini sajian berkuah, saya akan memberikan lebih banyak garam. 1, 2, setengah sendok teh. Dan kaldu bubuknya 1,5 sendok teh. Nah, untuk tomat dan juga belimbing wulunya akan kita masukkan belakangan. Setelah semuanya tercampur rata, lalu kita masukkan bumbu tumis ini ke dalam air yang sudah dididihkan kurang lebih 700 cc. Kita masukkan ikannya sekarang. Kita masukkan satu persatu. Oke, nah setelah semua ikannya masuk, ini kita tutup lagi. Tanpa menggunakan santan, kita biarkan mendidih sampai ikannya matang. Terakhir akan kita masukkan dengan santan. Tapi sebelum kita didihkan, kita harus masukkan belimbingnya. Oke. Dan juga cabenya. Tomat dan kemangi saat kita akan sajikan. Oke, kita biarkan mendidih kurang lebih dan matang itu kurang lebih 10-15 menit. Pemirsa, sudah 15 menit. Aromanya sudah menyebar kemana-mana. Ini seperti sudah matang, tapi tunggu. Masih ada bahan satunya lagi yang belum dimasukkan, yaitu santan. Kita masukkan. Oke. Nah, untuk kekentalan santannya ini, kalau saya pribadi tidak terlalu suka yang kental kalau untuk ikan. Jadi pilih santan yang encer saja. Oke, sudah. Nih kita aduk sebentar lagi. Nah, ini kan sudah matang. Tinggal kita tunggu mendidih terakhir kalinya. Tapi saya akan mempersiapkan yang lainnya seperti tomat. Nah, ini tomat akan kita taburkan nanti saat penyajian. Nah, buat ibu-ibu kalau misalnya di rumah tidak terlalu suka yang namanya ikan patin, masakan mangut ini tidak harus terpaku sama yang namanya ikan patin. Bisa diganti dengan ikan apa saja, bisa ikan kembung, bisa ikan lele, bisa ikan asap, atau ikan apa aja. Oke, kita potong, udah. Mangkuk sajinya sudah saya persiapkan. Saya pilih yang besar karena porsinya kali ini besar. Oke, ini sudah mulai mendidih, bisa diperhatikan. Saya dekatkan supaya lebih gampang nanti saat menaruh ikannya. Pertama bagian badannya. Ini adalah bagian yang saya suka pemirsa. Dan aromanya. Berasa sebentar lagi beduk. Oke. Ada satu bagian ikan patin juga yang saya suka. Satu lagi bagian badannya. Oke, sudah cukup. Kita matikan kompornya, lalu terakhir kita taburkan dengan kemangi, tomat, dan sekali lagi akan kita siramkan dengan kuahnya. Jadi supaya daun kemangi yang kita taburkan tadi layu. Jangan lupa potongan cabenya.
Saya taruh dengan sedikit hiasan, sedikit daun parsley. Oke pemirsa, sekarang udah jadi. Ini dia mangut patin pedas buatannya Aiko. Jangan kemana-mana, karena habis ini Aiko akan ngasih resep yang segar-segar. Tetap di Dapur Cobek. Supaya lebih cantik. Oke pemirsa, ini dia es campur Medan buatan Aiko. Gampang banget kan buatnya, tinggal kita preparein semua bahan-bahannya. Halo semuanya, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko Sarwosri. Dan kali ini kita bikin yang seger-seger. Saya akan bikin es campur Medan. Dengarnya aja udah gimana gitu ya, kebenaran saya lahiran Medan, jadi saya tahu persis apa aja isi dari es campur Medan ini. Nah, bahan-bahannya di sini ada kacang merah. Kacang merah ini sudah direbus kurang lebih 1 jam, tapi sebelum direbus harus direndam selama 1 malam. Dan setelah airnya sedikit mengering, ini kita tambahkan dengan gula kurang lebih 50 gram. Perbandingannya kacang merahnya seberat 250 gram. Nah, di sini ada jagung kalengan, dan di sini juga ada nangka matang yang sudah dipotong-potong. Terus di sini juga ada biji mutiara, atau orang Medan juga biasa menyebutnya dengan mata ikan. Oke, di sini juga ada tape singkong, ada cendol yang sudah jadi, dan di sini ada gula, sirup gula. Sirup gula ini perbandingannya adalah 200 gram gula merah, 50 gram gula pasir, dan 100 cc air. Kita berikan dengan 1 lembar daun pandan yang disimpul, lalu kita masak. Untuk membuat es ini gurih, tidak menggunakan susu, tapi menggunakan santan. Dan kita masak dengan setengah sendok teh garam. Kita berikan dengan 1 lembar daun pandan. Jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita racik aja. Pertama, kita susun terlebih dahulu kacang merahnya. Kurang lebih 2 sendok makan. Jagung, ini jagungnya biar lebih gampang deh. 1 sendok makan aja udah cukup, karena kuningnya kita dapat dari 2 macam, yaitu jagung dan juga nangka. Ini biji mutiaranya, 1 sendok makan saja sudah cukup. Sekarang tapai, singkong, ini saya potong sedikit. Kita masukkan. Dan sekarang yang terakhir cendol. Oke, kita aduk dulu sebelumnya. Nah, usahakan kalau untuk membuat es campur ini tidak menggunakan santan instan, tapi langsung dari kelapa segar. Sedikit lagi es batunya. Lalu tinggal kita siram menggunakan gula merah yang sudah cairkan. Oke, tinggal kita hias dengan daun pandan. Satu lagi supaya lebih cantik. Oke pemirsa, ini dia es campur Medan buatan Aiko. Gampang banget kan buatnya, tinggal kita preparein semua bahan-bahannya. Nah, tadi kita udah bikin yang namanya mangut patin pedas. Terus juga tadi kita bikin sambal ya. Yang sambal terkenal dari Mandailing, yaitu sambal tuk-tuk. Dan juga terakhir ini es campur Medan. Semoga resep yang kali ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk berbuka nanti ataupun untuk sahur. Jadi ikutin terus Dapur Cobek dengan resep-resep Indonesia yang sangat menarik lainnya. Tapi kalau misalnya ada ketinggalan untuk nyatet resepnya, jangan khawatir, karena di bawah sini ada alamat Facebook, Twitter, dan juga email kita. Nah, di Facebook itu akan ada resep yang hari ini. Bukan yang hari ini aja, tapi yang kemarin juga ada. Jadi jangan lupa dicatat yang di bawah sini. Oke pemirsa, saksikan terus Dapur Cobek ya. Dapur Cobek pedasnya nampol.
Bye.